1, yaitu tentang pertujuan lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf A, wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Ayat 2 tentang pertujuan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah. Ayat 3 pertujuan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau pertujuan pemerintah. Ayat 4 dimaksudkan dengan ayat 3 yaitu mempunyai A dan B penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL, yang B penyusunan formulir UKL dan UPL dan pemeriksaan formulir UKL dan UPL. Ayat 5 pertujuan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau pertujuan pemerintah. Pada ayat 6 dalam hal perizinan berusaha berakhir dan tidaknya terjadinya perubahan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar pertujuan lingkungan yang existing. Ayat 7 yaitu bentuk pengakhiran pertujuan lingkungan dibuktikan oleh penanggung jawab usaha maupun kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tata pasca operasi. Pasal ini berisi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, ataupun SPPL. 1. AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. 2. Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib AMDAL. B. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usahanya dilakukan di dalam berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Ketiga, rencana usaha dan kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi jenis rencana usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Rencana usaha atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi jenis rencana usaha dan kegiatan yang A. Batas tempat proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung. B. Berdasarkan pertimbangan ilmiah, memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. 5. Dalam hal rencana usaha atau kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf B, penanggung jawab usaha kegiatan meminta arahan instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah. Yang keenam, berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana maksud pada ayat A, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan berupa A. Rencana usaha dan kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung. Yang B. Rencana usaha dan kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung. Selanjutnya yang ketujuh, kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintahan ini. Pasal 6 ayat 1 UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Ayat 2, rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. B. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatan dilakukan di luar dan atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Dan C. Termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan wajib AMDAL. Pasal ini memiliki dua ayat. Ayat pertama, SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Ayat kedua, rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi 1. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. 2. Merupakan usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. 3.
termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Pasal 8. Kriteria usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 terdiri atas A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. B. Eksploitasi sumber daya alam yang terbarukan ataupun tidak. C. Proses dan kegiatan acara secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. D. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan, serta sosial dan budaya. E. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. F. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa training. G. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. H. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Yang terakhir ada penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Pasal 9, Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, dan 3 PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, paling sedikit setiap 5 tahun sekali.